Ya kondisinya pasti terpukul ya gitu. Sekarang Dena lagi ada di Singapura. Yang tadi aku bilangan barusan tadi aku bilang bahwa Denada tuh konsultasi ke notaris memang iya. Setelah mengakui jika Resa Rizky Rosano merupakan putra kandungnya yang selama 24 tahun ditutupinya, kini hubungan Denada dan Resa memasuki babak baru. Tidak mudah bagi Denada menghadapi ujian yang menghantamnya. Meski sempat syok atas tudingan penelantaran yang menyeretnya ke pengadilan, Denada perlahan bangkit. Penyanyi sekaligus mantan model itu tidak ingin terpuruk dalam kesedihan. Di hadapannya kini dua anaknya, Resa Rizky Rosano dan Aisyah Aurum yang harus diperlakukan sama. Dan melalui manajer pribadinya Denda mengungkap semuanya secara eksklusif. Terutama mengenai hubungannya saat ini dengan Resa yang sempat renggang. Dan benarkah diamnya Denada saat ini lantaran menyiapkan jawaban tertulis mengenai tuntutan Resa beberapa waktu yang lalu? Ya kondisinya pasti terpukul ya gitu waktu awal-awal, dan sekarang juga masih beradaptasi ya kayak gitu ya dengan situasi. Tapi insya Allah alhamdulillah dia juga merasa lega karena setelah pengakuan dan ibaratnya tuh lega lah ya, lega. Udah beban itu selama berapa puluh tahun ya, pastilah lega gitu akhirnya. Dan dia senang gitu loh, dia bahagia banget. Oke. Sampai dia bilang akhirnya Mbak, alhamdulillah gitu. Satu sisi ada mensyukurinya juga. Pasti kita pengen tekan ekspresi. Mengedepankan estetika. Kan dokter sampaikan. Jelas tadi mendengarkan. Denada tuh pernah cerita juga, dan dia kan juga memang seperti aku bilang juga, Dena tuh dia cerita sama aku sekarang tuh memang lagi kemarin sempet konsultasi sama notaris karena Denada sangat concern dengan masa depan anak-anaknya gitu sih. Jadi aku rasa Denada saat ini tuh sangat ingin merangkul anaknya. Yang tadi aku bilangan barusan tadi aku bilang bahwa Denada tuh konsultasi ke notaris memang iya, dia cerita sama aku juga. Untuk hal detailnya bagaimana aku nggak tahu, tapi yang jelas dia bicara karena dia concern sekali dengan masa depan anak-anaknya, itu aja. Kak, aku pengen ngebahas yang soal kabarnya Denada juga sudah ke notaris. Ya, itu tadi aku dalam bilang. rangka mengurus harta warisan atau urus pengakuan anak kalau si Resa ini adalah yang anak. tadi aku bilangan barusan tadi aku bilang bahwa Denada tuh konsultasi ke notaris memang iya, dia cerita sama aku juga. Makanya saya kemarin ngomong, udah Resa, saran saya cabut aja, ini loh ibumu, kalau sudah ketemu gini. Kalau bagi saya, kalau orang tua itu jimat, Mas. Istilahnya kalau kita memuliakan orang tua, nanti kan niscaya kan hidup kita dimuliakan sama Allah. Ya itu jimatmu, baik-baik sama ibu. Setelah Banyuwangian itu rumah sing apik, Mas. Kalau itu gitu, Mas. Karena ya masih ada keperluan Mbak Denadanya yang tadi itu. Terus ya untuk ke arah sana itu jelas ada, cuman untuk waktunya kalau itu saya kan tidak bisa memastikan karena apa? Saya ngurusi sidangnya di sini. Kalau masalah ketemu ya mereka lah, ibu sama. Selain disibukkan mengenai permintaan Resa yang meminta pengakuan tertulis, Denada juga harus membagikan waktunya antara menjalani pekerjaan dan menemui anaknya Aisyah di Singapura. Karena kesibukannya itulah Denada harus bolak-balik antara Jakarta dan Singapura.
Namun yang menarik berembus kabar jika Denada sudah memberitahu pada Aisyah mengenai kakaknya, Resa, setelah dirinya membuat pengakuan terbuka mengakui Resa sebagai anak kandungnya. Lantas seperti apa respons Aisyah? Dan benarkah Aisyah sudah tak sabar ingin bertemu Resa? Oke, sekarang Dena lagi ada di Singapura. Oh, di Singapura juga dalam rangka emang diagendakan untuk ya check up Aisyah, dan juga memang ini niat dia sekaligus pengen ngobrol sama Aisyah, memberitahu Aisyah ya seperti yang aku udah beritakan juga, maksudnya informasikan ke media kemarin juga ada beberapa teman-teman media juga aku beritahu bahwa ya memang keadaannya agenda Denada ke Singapura itu memang untuk menemani Aisyah check up dan juga ngobrol sama Aisyah tentang Big Brother-nya. Gimana? Responnya Aisyah aku nggak tahu detailnya ya, tapi aku bisa ngebayangin sih, maksudnya wah Aisyah pasti excited banget gitu. Dan Denada tuh pengen banget mempertemukan Aisyah dengan anaknya ya, Big Brother-nya Aisyah. Pengen banget mempertemukan mereka berdua. Denada cerita sama aku banyak. Tapi gini, aduh gimana ya, ini seperti yang udah aku bilang juga di teman-teman media yang lain juga, Denada tuh sangat-sangat ingin bertemu dengan anaknya, Big Brother-nya Aisyah. Sangat-sangat ingin gitu. Bahkan dia ungkapin aku pengen peluk gitu, aku pengen peluk. Bahkan apa yang ingin kamu sampaikan, aku nanya juga, kamu kalau ketemu di mana itu gitu kan, aku bercandain. Aku pengen meluk mbak gitu. Oh iya. Ya udah, ayo wujudkan, aku bilang iya gitu. Denada juga ngajakin ketemu kok. Ya mungkin lagi cari waktu mungkin gitu loh, lagi cari waktu yang tepat. Jadi Dena masih menunggu aja. Biar klien sendiri yang menilai logik apa tidak, terus arahnya kemana kan juga mau diketahui kayak gitu. Ya bagi saya ya hal wajar kalau Reza tidak mengakui ya. Terus ada sikap kayak gitu, wajar-wajar aja. Keputusan Denada mengakui jika Resa adalah anak kandungnya tidak disesalinya, juga tidak berkurang sedikit pun keinginannya untuk memulai kehidupan baru bersamanya. Mengingat di saat bersamaan Resa sedang dihebohkan mengenai isu pernikahannya hingga disebut-sebut sudah memiliki seorang anak. Andai pun benar kabar tersebut, melalui manajernya, Denada mengaku gembira. Dengan begitu dirinya sudah mempunyai cucu. Karena begitu bahagianya pula Denada sempat kebingungan memilih panggilan apa yang pas pada cucunya itu. Apakah dirinya akan dipanggil Oma atau Eyang? Dan inilah kata manajer Denada. Ya maksudnya dia excited juga lah, seneng lah pasti. Seneng. Ternyata aku udah nenek-nenek ya. Itu saya belum tanya Mbak, karena apa ya, ke pribadi banget gitu ya. Apalagi kan ini usia anak, kalau Reza kan sudah dewasa. Ya mbok yo pengertian kan gitu. Mana yang patut didahulukan, mana yang urgent. Kalau semua pengen didahulukan ya. Sementara itu, video pengakuan dan permintaan maaf Denada pada Resa yang sempat viral mengundang perdebatan Senin. Tidak sedikit yang menuding jika video pengakuan dan permintaan maaf yang dibuat Denada tidak lain untuk menghindari aksi boikot dan permintaan dari klien Denada sendiri, bukan atas dorongan kehendak diri sendiri. Sontak tudingan tersebut menggema di ruang publik, mengingat Denada tak jua memberikan tanggapan. Menanggapi polemik tersebut, melalui manajernya Denada angkat bicara. Lantas seperti apa jawaban Denada mengenai tuduhan yang badinya amat menyakitkan itu? Itu balik lagi ya aku juga kemarin udah bicara juga perihal katanya video itu buat boykot segala macam, buat menghindari dari boykot. Ya aku yakin sekali dia melakukan itu dengan sepenuh hati, dengan
keinginan yang besar karena dia tahu tanggung jawabnya di akhirat itu kelak besar sekali, luar biasa sekali tanggung jawab itu yang harus dia berhadapan dengan Allah gitu. Seperti yang aku ketahui ya, selama aku kenal belasan tahun sama Dena, sama ya khususnya Dena gitu. Dena itu sangat tawakal sekali sama perihal rezeki gitu. Benar-benar dia sangat tawakal karena dia tahu persis bahwa rezeki itu udah Allah atur, udah Allah berikan porsinya ke masing-masing hambanya. Dan bahkan guru aku juga sering mengingatkan kalau rezeki itu memang udah jadi milik kamu, apapun situasinya, maka rezeki itu akan sampai ke tangan kamu, apapun situasinya. Masalah takut, nggak takut manusiawi, ada pikiran, worry segala manusiawi, tapi kan harus tawakal semuanya pada Allah. Karena yang pemilik rezeki itu Allah kan semuanya, gitu aja sih. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.